RCTI kembali menghelat acara Festival Hafiz Indonesia di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Tentu saja acara ini disambut hangat antusiasme oleh warga. Hadir pula di acara tersebut King Faas dan juga Sony Septian. Melihat para hafiz mahir membaca dan hafal Al-Quran mampu menjadi contoh semua kalangan, baik anak-anak tapi juga orang tua di Indonesia. Insya Allah ya, Alhamdulillah bisa dibilang senang banget karena ini bisa menjadi motivasi buat Abang Fas gitu. Abang Fas saat ini sedang belajar banget untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah dia baru 2 juz gitu kan. Tapi dia ngeliat adik-adiknya yang Masya Allah udah 30 juz, udah 5 juz, 6 juz. Insya Allah sebenarnya ini bisa menjadi motivasi buat abang gitu, biar lebih terpacu lagi untuk semakin semangat untuk menghafal lagi gitu kan. Dan juga motivasi buat orang tuanya untuk semakin semangat nemenin anaknya belajar. Karena biar bagaimanapun kan walaupun si anaknya semangat, kalau orang tuanya juga kendor, nggak ngingetin kapan waktunya hafalan, terus males untuk nyuruh dia hafalan, anaknya juga akan kendor juga gitu. Jadi ngeliat anak-anak yang ya Allah masih anak-anak tapi udah 30 juz tuh rasanya kita nih gak ada apa-apanya banget gitu. Jadi kayak ya Allah jadi pengen semangat lagi untuk belajar. Kalau abang gimana? Kalau abang sih senang banget, jadi bisa lebih semangat lagi, bisa lebih terinspirasi ngeliat teman-teman abang. Dan siapa sangka program Hafiz Indonesia ini benar-benar membuat anak-anak termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Salah satunya adalah King Faas. Dari menonton Najah, akhirnya Faas tergerak hatinya untuk mengikuti jejak Najah yang mampu menghafal Quran 30 juz serta meski memiliki keterbatasan. Jadi waktu abang masih kecil juga ya, terus kita lagi nonton YouTube gitu di rumah, maminya setelin Hafiz Indonesia. Pada saat itu yang lagi tayangan seasonnya Najah gitu, seasonnya Najah. Terus maminya sama kita manggil gitu, si Fas coba lihat ini gitu kan. Akhirnya aku keluar dulu, aku pergi. Pas aku masuk ke kamar lagi ngeliat si mami sama Virus ngeliat sama Fas lagi nangis-nangis. Aku bilang, ngapain suara nangis-nangis gitu kan. Pas aku masuk mereka nangis lagi ngeliat Najah gitu. Terus kayak ya Allah haru banget kan. Najah kan sosok yang luar biasa banget ya, Masya Allah luar biasa banget. Allah kasih gift banget buat Najah gitu. Akhirnya bilang, bang lihat tuh, abang bersyukur gitu. Abang seharusnya bisa seperti ini lebih, insya Allah gitu. Paling gak abang maulah belajar gitu kan. Ya udah itu yang awal mulanya untuk Abang Fas tuh semangat untuk menghafal Al-Quran gitu. Dan mami dirinya juga semangat untuk menghafal Al-Quran gitu. Dimulai dari situ dan akhirnya sampai sekarang dia mulai belajar pelan-pelan. Hafiz cilik Najah benar-benar mampu menjadi inspirasi bagi halayak luas. Meski dalam kondisi lumpuh otak, Najah mampu menghafal Quran 30 juz lengkap. Dan Najah juga hafal posisi dan halaman ayat dalam Quran. Dari situlah akhirnya King Faas memiliki ketertarikan untuk menjadi hafiz. Lantas sudah berapa juz yang sudah Faas hafal? Lihat Najah, apa yang Najah lakuin itu Masya Allah bisa membawa nanti orang tuanya ke surga bang, melalui doa-doa Najah. Nah abang kalau bisa seperti itu, mami titip pesan seperti itu. Ya udah disitulah abang mulai menghafal pelan-pelan. Yang tadinya dia cuma belajar kayak Al-Ikhlas, Anas, surat-surat pendek di juz 30 dan itu pun gak semua. Akhirnya mulai berusaha melengkapi juz 30-nya dulu, dari mulai surat An-Naba sampai Abasa, An-Nazi'at sampai selesai juz 30. Akhirnya dia juga selesai, alhamdulillah sekarang menyelesaikan juz 29. Kemarin baru dapat penghargaan haflah dari sekolahnya menyelesaikan 29 dan 30. Dan sekarang dia lagi mulai juz 28 gitu. Karena kalau buat aku ini Abang Fas ini sosok yang luar biasa banget. Karena dia memang bukan sehari-harinya dia penuhi aktivitasnya dengan mengaji gitu. Memang enggak gitu. Abang tuh masih bermain, dia masih ada boy band di sekolahnya. Dia masih hari Sabtu Minggu masih nonton kartun, masih main game. Dia masih setiap sore pulang sekolah habis hafalan, dia masih main sama teman-temannya. Jadi memang bukan setiap harinya dia hafalan gitu. Tapi dia mau menyisihkan waktunya untuk menghafal dan dia bisa menghafal gitu. Itu kan sosok yang luar biasa. Memang bukan sepenuhnya, tapi dia bisa insya Allah pelan-pelan bisa tumbuh bersama Al-Quran.
Dan itulah harapan kita gitu. Di tempat terpisah, Juri Hafiz Indonesia 2024, Ustadz Kasif tengah membersamai dengan anak-anaknya. Di kesempatan itu, Ustadz Kasif menguji keempat anaknya menghafal Quran yakni sambung ayat. Tak hanya menguji, ia juga memeriksa bacaan anak-anaknya sambil menyempurnakan. Ya, ini saya mau ngetes nih, Suhaib nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil alam yaj'al aydahum fi taqlil wa fitarlil wa amsal alaihim tirlun ababil. Dah. Ya. Ya, terus kamu wa Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Cepet tuh. Cepet. Malu kali. Malu kali. Ya alhamdulillah nih mereka sekolah di sekolah Islam ya, sekolah yang menerapkan ada hafalan di situ ya, ada pun target. Saya nggak pernah nargetin berapa juz ya, karena yang terpenting itu bukan banyaknya hafalan, tapi bagusnya bacaan ya, makhrajul huruf, tajwid. Makanya di Hafiz Indonesia RCTI itu luar biasa ya, kita tekankan bukan sekedar jumlah hafalan. Hafalannya 30 juz tapi berantakan makhrajnya. Huruf H sama H nggak bisa bedain ya, huruf za nggak bisa bedain ya. Nanti ketika dia menjadi imam berantakan karena beda makhraj, beda sama arti. dong kayak aku, nggak Iya. bisa bedain. Iya. Kebersamaan itu begitu indah. Di bulan Ramadan, membaca Al-Quran bersama anak-anak menjadi keharusan bagi Ustadz Kasif. Namun hari-hari biasa pun ia selalu mengajarkan dan memperhatikan anak-anak dalam membaca Al-Quran agar fasih dan rosyik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang lagi ngumpul nih bersama anak-anak saya. Ya, Ramadan itu bulan ajang kita berkumpul bersama keluarga. Itu luar biasa kebahagiaan yang tiada tara. Ini anak pertama saya namanya Sakifah. Ini namanya siapa? Suhaib. Ini yang ketiga, ini namanya siapa? Syakira, Syasha. Sabila. Iya, Syakira. Ya, pemirsa, kegiatan saya selama Ramadan ngisi dakwah pastinya ya, kajian-kajian bukber, kajian traweh ya, namun saya tidak melupakan untuk menyenggangkan waktu, meluangkan waktu bersama keluarga. Kalau ini anak saya nih yang keempat nih. Puasa kagak? Pendidikan terbaik untuk anak adalah contoh keteladanan. Kita kalau ngomong teori, kita ngomong ya apa yang nggak dipraktekkan itu akan sulit dicontoh oleh anak-anak. Anak-anak kita tuh butuh pendidikan contoh. Di Sukabumi tengah viral sebuah kegiatan tak biasa yang dilakukan oleh biarawati. Mereka memilih untuk menjual kudapan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Fenomena ini menjadi sorotan karena jarang terjadi di sekitar kota Sukabumi. Tentu saja kehadiran biarawati yang berjualan makanan untuk berbuka puasa ini menciptakan pemandangan yang unik, terutama menjelang waktu berbuka puasa. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Jadi kita punya inisiatif untuk berjualan sehingga mempermudah lah. Untuk berjualan memang baru kali ini kita lakukan kalau soal berjualan. Nah, kalau sebelumnya tuh setiap bulan Ramadan itu biasanya kita hanya berbagi. Selain kita biasanya juga berbagi, memang ada juga yang untuk menjalin relasi juga dengan warga sekitar. Kita ada berbuka bersama. Yang dijual ini ada bubur sumsum, ada kolak, ada es buah, ada gorengan, tapi gorengan tidak terlalu banyak. Dan ini dijamin semuanya, maksudnya bahan-bahannya itu segar, baik, maksudnya tidak ada istilahnya pakai pemanis, begitu. Gulanya gula asli, gula aren. Begitu. Jika biarawati menjual makanan untuk berbuka puasa, lain halnya dengan Roy Kiyoshi dan Romi Rafael.
Roy dan Romi melakukan kegiatan berbagi dengan para santri di kawasan Srengseng, Jakarta Selatan. Tak hanya menghelat acara buka puasa, keduanya juga membagi-bagikan bingkisan kepada para santri. Memberikan amplop kepada anak-anak yatim, salim, anak-anaknya salim. Diterima. Salim tangannya. Salim. Iya, harapan kita adalah berbagi, mendapatkan berkah, mendapatkan kebahagiaan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bahagia yang luar biasa dari tim Ersela Klinik. Ersela Klinik ini juga bukan hanya sekedar klinik, tapi dia juga ada butik, ada juga yang handle itu cek-cekilan. Saya juga ada makanan dan juga ada amplop yang hari ini kita bisa berbagi. Dan semoga ini menjadi berkah luar biasa untuk adik-adik semua, untuk kita semua. Tapi nanti setelah ini kita bikin video dalam klinik, ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Boleh? Are you ready? Jadi hari ini syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dengan anak-anak yatim juga, memberikan kebahagiaan buat mereka, memberikan kesempatan juga untuk mencicipi kebahagiaan yang rezeki kita bisa dinikmati oleh adik-adik di sini juga, dan semoga apa yang kita beri ini juga bisa dicontoh dengan orang lain, bisa memberikan inspirasi juga buat yang lain. Intinya semoga apa yang kita lakukan bisa berdampak positif lagi buat adik-adik di sini dan buat semua alam semesta seperti itu. Jadi ya senang banget hari ini. Tak hanya umat muslim, bulan Ramadan ini juga memang dimanfaatkan bagi sebagian umat lain untuk berbagi. Mereka ingin mengail keberkahan di bulan paling mulia ini. Apalagi sasaran berbagi ini adalah santri yatim piatu. Sekitar 50 ya, Ya, ada 50 goodie bag, lalu ada 50 makanan dari Seisakiku, dan ada 50 amplop. Ya, 50 amplop, kemudian plus juga goodie bag Ya. sajadah tadi. Lantas apa yang membuat Roy dan Romi tergugah hatinya untuk berbagi dengan anak-anak santri yatim di bulan Ramadan? Kalau kita berdua sih sebetulnya berbagi nggak harus nunggu lebaran ya, cuma baru kali ini aja banyak kamera, karena biasanya saat tangan kanan memberi, tangan kirinya nggak tahu kalau kita berdua begitu. Nah jadi, tapi sebetulnya filosofinya ya berbagi nggak harus nunggu lebaran, jadi bisa kapanpun dan dimanapun. Yang penting kita infak dan juga sedekah. Gitu. Ada perbedaan sekarang Ramadan tahun ini sama tahun kemarin? Perbedaan sih nggak ada, karena lebaran pasti Ramadan masih sesuatu yang kita nantikan bersama ya, jadi udah masuk kayak rutinitas yang memang bentar lagi lebaran gitu. Cuma bedanya lebaran ini jauh dari keluarga karena ibu saya juga ya, di luar gitu. Sebenarnya rutin tahunan iya, cuma memang kesempatannya mungkin yang berbeda-beda. Jadi kebetulan kali ini kita bersama dengan Ersela Klinik untuk untuk memberikan kebahagiaan buat mereka tuh dengan tim yang berbeda. Ini mungkin akan dijadikan momen siklus tahunan juga. Mudah-mudahan ya kita sehat berkumpul lagi. Jadi bisa rutin melakukan kebaikan walaupun juga mungkin tidak di bulan Ramadan. Bisa jadi di setiap momen yang kita bisa semua kumpul seperti ini. Ini luar biasa loh, bisa berkumpul hari ini yang sangat-sangat oke.